Perkenalkan, nama saya Mutiraneka Pratiwi dari 10 Lokal 2 absen 16. Hikayat si miskin. Hikayat ini menceritakan orang pada zaman dahulu sekali. Suatu peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Menceritakan orang miskin, suami istri yang mencari rizki ke negara anta berantah. Nama raja dalam negara tersebut adalah Indradewa. Beliau teramat masyhur. Raja-raja di tanah dewa tersebut takluk kepada Baginda dan membayar upeti setiap tahunnya. Suatu hari Baginda sedang berkumpul bersama raja-raja, menteri, dan hulu balang serta rakyatnya. Lalu si miskin menuju ke tempat berkumpul tersebut. Orang-orang melihatnya. Si miskin suami istri tersebut berpakaian usang seperti habis dimamah anjing. Orang-orang tertawa melihatnya sambil mengambil kayu dan batu. Si miskin dilempari tubuhnya dan bengkak serta berdarah. Baginda berkata, "Ada apakah gerangan di luar itu?" Para raja menjawab, "Ya tuanku Syah Alam, orang-orang melempari si miskin tuanku." Baginda berkata, "Usirlah jauh-jauh." Diusirlah oleh orang-orang si miskin tersebut hingga ke tepi hutan dan orang-orang kembali. Setelah hari mulai malam, Baginda masuk ke dalam istananya. Seluruh raja, menteri, dan hulu balang serta rakyat pulang ke rumahnya. Sedangkan si miskin ketika malam ia tertidur di dalam hutan. Setelah siang hari ia masuk ke dalam negeri mencari rezekinya. Ketika sampai di dekat kampung, apabila warga kampung melihatnya diusir dengan kayu dan si miskin lari ke dalam pasar. Apabila orang pasar melihat si miskin datang, maka orang pasar melemparnya dengan batu, bahkan memukulnya dengan kayu. Si miskin menangis kencang sepanjang jalan karena lapar dan haus seperti hendak mati. Ketika bertemu tempat sampah, ia berhenti. Dicarinya makanan di atas tumpukan sampah tersebut. Di hadapannya ketupat basi dan sebuku tebu, lalu dimakan bersama istrinya. Setelah dimakannya, ia merasa badannya agak segaran karena telah beberapa hari tidak makan nasi karena ia takut hendak meminta kepada orang. Jangankan diberi, datang ke rumahnya pun diusir. Begitulah kehidupan si miskin setiap hari. Ketika hari sudah petang, si miskin masuk ke dalam hutan tempatnya sedia kala. Di sanalah ia tertidur. Ia menyapu darah di tubuhnya yang sudah kering lalu tidur. Setelah pagi datang, ia berkata kepada istrinya, "Ya tuanku, matilah rasanya. Tubuhku sangat sakit, rasanya tubuhku hancur," katanya sambil menangis. Istrinya merasa iba melihat suaminya. Sang istri ikut nangis sambil memamah daun untuk dioleskan ke tubuh suaminya. "Diamlah tuan, jangan menangis. Sudah dengan anting kita." Sebenarnya, si miskin adalah raja keindraan yang terkena kutukan Batara Indra hingga seperti itu. Suaminya itu pun segera sembuh dan masuk ke dalam hutan untuk mencari ambat muda yang bisa dimakan dan dibawa kepada istrinya. Seperti itulah suami istri itu. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil 3 bulan. Istrinya menangis meminta buah mangga yang ada di taman raja. Suaminya teringat antingnya ketika menjadi raja ia tidak mau memiliki anak dan sekarang telah menjadi hal genting dan berkata kepada istrinya, "Hai Adinda, apakah engkau hendak membunuhku? Lupakan engkau masalah kita. Jangankan meminta barang, masuk ke dalam kampung saja tidak boleh." Setelah istrinya mendengar hal itu, ia menangis. Suaminya berkata, "Diamlah tuan, jangan menangis. Aku akan pergi mencarikan Adinda buah mempelam dan aku berikan kepada Adinda." Barulah istrinya diam mendengar hal tersebut. Maka si suami pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Setelah sampai di kedai tempat orang berjual buah mangga, si miskin berhenti hendak meminta namun takut dipukuli. Orang yang berjualan berkata, "Hai miskin, mau apakah engkau?" Si miskin menyaut, "Aku hendak memohon balas kasihanmu, kasihanilah aku yang miskin kasihmu. Kasihanilah aku yang miskin ini. Bolehkah saya meminta buah mangga yang busuk itu sebiji saja?" Orang itu merasa iba mendengar perkataan si miskin. Ketika itu ada yang membeli buah mangga, ada yang memberi nasi, ada yang memberi baju dan buah-buahan. Karena itulah si miskin merasa heran kepada dirinya karena orang-orang pasar banyak memberinya. Karena dahulu ia tidak boleh masuk ke dalam kampung dan dilempari orang-orang. Setelah ia berpikir mengenai hal itu, ia masuk ke hutan dan menceritakan kejadian ketika di pasar.
Istrinya menangis mendengar cerita suaminya karena tidak mau memakan jika buah mangga tersebut bukan berasal dari taman raja. Suaminya merasa sebal melihat kelakuan istrinya, namun ia tak berdaya. Maka ia menghadap Indradewa ketika sedang ramai berkumpul bersama raja-raja. Si miskin datang dan masuk ke dalam. Baginda bertanya, "Hai miskin, apa hendakmu?" Si miskin menjawab sambil bersujud, "Ampun tuanku, beribu ampun. Hamba orang miskin hendak meminta daun mangga Syah alam yang sudah jatuh tuanku." Baginda berkata, "Akan kau gunakan apa daun mangga itu?" Si miskin menjawab, "Hendak dimakan tuanku." Baginda berkata, "Ambillah setangkai untuk miskin ini." Si miskin diambilkan dan dibawanya seraya menyembah kepada Baginda dan berjalan keluar. Setelah itu, Baginda masuk ke dalam istananya. Seluruh raja-raja, menteri dan hulu balang beserta rakyat pulang ke rumahnya masing-masing. Si miskin sampai ke tempatnya. Setelah istrinya melihat kedatangannya membawa buah mangga setangkai, sang istri menyambut sambil tertawa lalu dimakannya mangga itu. Setelah 3 bulan lamanya, si istri menangis hendak makan buah nangka yang ada di dalam istana. Si miskin pergi meminta kepada Baginda. Ia bersujud kepada Baginda. Baginda bertanya, "Apa lagi kehendakmu, hai miskin?" Si miskin menjawab, "Hai ya tuanku, ampun beribu ampun," sambil bersujud. "Hamba yang gugur ini..." Setelah 3 bulan lamanya, si istri menangis hendak makan buah nangka yang ada di dalam istana raja. Si miskin pergi meminta kepada Baginda. Ia bersujud kepada Baginda. Baginda bertanya, "Apalagi kehendakmu, hai miskin?" Si miskin menjawab, "Ya tuanku, ampun beribu ampun," sambil bersujud. "Hamba yang miskin ini ingin meminta daun nangka yang gugur itu sehelai." Baginda berkata, "Hendak kau apakan daun nangka? Baiklah, aku beri buahnya sebiji." Lalu diberikan kepada si miskin. Lalu si miskin bersujud seraya bermohon hendak kembali kepada istrinya. Setelah sampai di tempatnya dan dilihatnya istrinya, disambutlah buah nangka itu lalu dimakannya. Ketika istrinya hamil, ia menjadi banyak makan dan kain, baju, beras, padi. Karena itu, setelah genap 9 bulan, pada malam 14 bulan Temaram, istrinya melahirkan seorang putra yang tampan, yang diberi nama Markaroma, yang artinya anak susah. Dijaganya anak itu dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, si miskin menggali tanah untuk tinggal bertiga bersama anaknya. Digalilah anak itu untuk menancapkan tiang. Ia menemukan bongkahan emas yang banyak. Ketika istrinya melihat emas itu, seraya berkata, "Emas ini cukup buat anak cucu kita dan tidak akan habis untuk belanja."